Bab 406. Banyak sampah. Haha, bagus sekali. Balmeng. Bagus sekali. Manfaatkan anak ini dan pukul dia sampai mati. Petik 2 petik 2. Melihat prajurit Turki Balmeng. Dia begitu bersemangat di atas ring yang mulia. Mereka menggunakan pemain Daxia sebagai peledak seperti karung pasir. Utusan Turki bersorak kegirangan. Sebelumnya, mereka telah mengalami serangkaian kerugian, kehilangan total dan kehilangan muka. Kali ini, saya akhirnya mendapatkan kembali kemenangan dan merasa bangga. Oke, bahkan Pangeran Turki Wanyanbei pun berseri-seri saat melihatnya. Berhenti. Berhenti berkelahi. Pria dari Jiangmen itu dipukuli hingga kepalanya berdarah dan terluka parah. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan dipukuli sampai mati. Dia berteriak sekuat tenaga, meratap dan memohon belas kasihan. Berhenti. Aku menyerah. Aku menyerah. Sampah. Segera. Dia melemparkannya ke bawah. Ah, pria itu merengek putus asa dan terlempar lebih dari 10 kaki jauhnya. Boom, dia terjatuh ke atas panggung. Berlumuran darah. Otot dan tulangnya patah. Dan pingsan tak bergerak. Hahaha, Baler memamerkan seni bela dirinya dan berdiri di atas panggung dan berteriak dengan bangga. Saya tidak percaya dunia seni bela diri Daxia Anda benar-benar tidak memiliki bakat. Dan Anda benar-benar mengirimkan udang berkaki lembut untuk berkompetisi di kompetisi tersebut. Ring, lelucon yang luar biasa. Haha. Petik 2 petik 2. Di babak ini, Turki pasti menang. Daxia dipermalukan. Sementara misi Turki bersorak dan merayakan dengan liar. Ada keheningan di pihak Daxia. Semua orang merasakan wajah mereka terbakar. Sayang sekali. Menghadapi hasil ini, Qin Feng tidak terkejut sama sekali. Karena meskipun orang-orang ini berada di balik gerbang, dia bisa langsung tahu bahwa mereka semua idiot. Jika Anda bodoh dan tidak memiliki keterampilan, mata Anda lebih tinggi dari kepala Anda. Terkutuklah jika Anda bisa menang. Namun kedelapan orang ini diam-diam diangkat oleh atasan melalui hubungan. Meskipun tidak ada yang bisa dia lakukan, dia tidak bisa menghentikannya. Tapi dia sangat tidak bahagia. Segera setelah itu, ronde ketiga pertarungan individu dimulai. Tapi murid jenderal ini sama dengan murid sebelumnya. Saya tidak percaya pada kekuatan saya sendiri. Tapi entah kenapa saya masih percaya diri. Saya tidak punya taktik sama sekali. Namun sebagai perbandingan, Tuan Turki di seberang sama agresifnya dengan serigala dan harimau. Hanya energi dan darah yang kuat itu yang ditempa oleh pedang dan senjata sungguhan. Teknik bertarungnya tidak mewah sama sekali. Cepat, akurat, dan kejam. Semuanya adalah keterampilan membunuh. Segera, murid sang jenderal dirobohkan. Dan tubuhnya disayat puluhan kali. Dia mengeluarkan banyak darah. Dan itu terlalu mengerikan untuk dilihat. Suara ratapannya seperti babi yang disembelih. Menyerah. Menyerah, jangan bunuh aku. Di depan semua orang. Untuk bertahan hidup. Dia berlutut sambil menangis dan memohon ampun. Jika Anda kalah, Anda kehilangan kepribadian dan martabat Anda. Wajah Daxia benar-benar hilang. Turki menang lagi. Segera setelah itu, kompetisi pertarungan individu berlanjut. Babak keempat, kalah. Babak kelima, kalah. Putaran keenam, kalah. Sampai ronde ke-9, masih kalah. Beberapa murid umum yang ditunjuk secara default semuanya adalah bantal bersulam. Hanya tempat bunga, yang tidak ada gunanya. Mereka dipukuli sampai mati oleh Tuan Turki. Dan semuanya terluka parah. Pada tahap itu hanyalah pelecehan dan pemukulan sepihak. Terlalu mengerikan untuk ditonton. Karena gangguan mereka, Daxia kalah dalam 8 pertarungan individu berturut-turut. Mereka dikalahkan secara individu dan kehilangan muka. Qin Feng melihat semua ini. Dan alisnya berkerut lebih dalam setiap kali murid umum kalah dalam permainan. Pada akhirnya, hal itu menjadi rumit dan saya merasa sangat tidak bahagia. Tidak masalah jika para pecundang ini merasa malu.
Tidak masalah dia, dewa perang di Zhongzhou, merasa malu. Namun permainan ini sangat krusial, karena menyangkut kejayaan dan martabat seluruh bangsa Daxia. Ini adalah hal yang baik. Kemuliaan dan martabat Xia Agung selama 5.000 tahun telah dilemparkan ke dalam ring dan dipermalukan di depan perhatian semua orang. Kemenangan berturut-turut sebesar 80% yang tak terbendung ini membawa prestis sebesar bagi misi Turki. Mereka semua menari, bersorak, bangga dan sombong. Hahaha, Pangeran Wanyanbei dari Turki berdiri dan berteriak dengan arogan dengan cibiran di matanya. Mereka mengatakan bahwa seni bela diri Daxia telah diwariskan selama ribuan tahun. Dan ada begitu banyak master dan orang berbakat. Saya melihatnya hari ini. Dan hasilnya adalah mereka semua hanyalah sampah. Saya pikir seni bela diri Daxia telah lama ada hanya dalam nama. Kami, Yang Turki, adalah yang tak terkalahkan. Namun nyatanya, itu untuk menguji realitas Daxia. Selama Daxia kalah atau menunjukkan kepengecutannya, berarti negara ini sudah menjadi idiot. Pada saat itu, kuku besi elit Turki akan mampu menaklukkan Daxia dan Jeoshu dalam sekali jalan. Bersaing di Central Plains dan bertarung demi musim panas yang hebat. Kini Wanyanbei merasa sudah tidak perlu berkompetisi lagi. Menurutnya, Daxia saat ini hanya sekedar fasad. Dengan Catkins emas di luar dan di dalam. Tenaganya sudah habis. Dan hari sudah senja. Ia bahkan ingin segera menulis surat cerai dan meneruskannya kepada ayahnya Han agar ia bisa mengerahkan pasukannya untuk menyerang Daxia. Di bawah provokasi dan ejekan Wanyanbei, semua orang Daxia yang hadir merasa tidak bisa mengangkat kepala. Bahkan ada beberapa orang yang merasa gelisah dan mulai mengumpat. Sampah. Siapa orang-orang ini di sini? Jangan naik panggung jika kamu tidak punya kekuatan. Itu terlalu memalukan. Bukankah begitu? Setelah kalah 8 pertandingan berturut-turut, wajah Daxia akan benar-benar malu padamu. Petik 2. Semua ini disebabkan oleh 8 murid umum yang ditunjuk. Meskipun dia jelas tidak memiliki kekuatan, dia mengandalkan status dan latar belakang keluarganya untuk mendapatkan kesempatan memalukan ini. Akibatnya, prestise nasional seluruh Daxia menjadi malu. Semuanya disebabkan oleh mereka. Namun dalam menghadapi teriakan emosional dan omelan orang banyak, mereka tidak hanya tidak merasa malu sama sekali, tetapi mereka semua menyalahkan Qin Feng. Mereka menjadi marah dan mengutuk satu demi satu. Qin Feng, kamu telah mengabaikan tugasmu. Kamu semua yang telah mempermalukan kami. Tidak ada masalah dengan kekuatan kami. Tetapi kamu tidak memiliki taktik. Pacuan kuda Tianji. Bagaimana Anda menjadi ketua? Tunggu dan lihat saja. Kita harus bersama-sama mengajukan keluhan kepada raja untuk mencabut posisi Anda sebagai dewa perang di Zhongzhou. Melihat pemandangan ini, bahkan Sang Guan Yunxing tidak tahan lagi. Dengan wajah yang dingin dan cantik, dia mengertakkan gigi peraknya dan memarahi dengan suara tegas, jelas kamu tidak sebaik orang lain. Daripada merenungkannya, kamu malah menaruh tanggung jawab pada orang lain. Benar-benar tidak tahu malu. Dari Bab 407, Prajurit Turki Pertama. Sang Guan Yunxing tidak tahan. Dan di hadapan semua orang, dia memilih untuk berbicara mewakili Qin Feng. Dia menontonnya dari awal sampai akhir. Meskipun dia dan Qin Feng tidak berurusan satu sama lain. Memang benar bahwa 8 jenderal ini telah bertindak terlalu jauh. Dan tidak ada ruang untuk pasir di matanya. Itu bisa ditoleransi. Tapi sungguh tidak tertahankan. Kamu, dimarahi seperti ini. 8 murid umum dengan memar dan wajah bengkak sangat marah. Anda dapat melihat bahwa itu adalah Sang Guan Yunxing. Tetapi Anda tidak berani mengatakan apapun. Bagaimanapun, dia juga putri dari keluarga berusia 1000 tahun di ibu kota kekaisaran. Putri tercinta surga. Dengan kekuatan luar biasa. Terlebih lagi, dia pernah bertarung sebelumnya dan menang dengan 2 serangan pedang. Namun mereka, sekelompok pria, dipukuli hingga tewas. Hal ini memang memalukan. Dan semua orang sempat merasa bersalah. Lupakan. Tanpa diduga,
Qin Feng berkata kepada Sangguan Yunqing. Para idiot ini sudah lama tidak ada harapan. Tidak perlu mengenal mereka. Tapi kami telah kalah 8 pertandingan berturut-turut. Dengan ekspresi serius. Hah, Qin Feng mendengus dingin. Cahaya dingin yang menakutkan muncul di matanya. Jadi, apa? Saya tidak pernah mengandalkan pecundang ini sejak awal. Dalam 8 pertandingan ini, saya merasa kasihan pada Turki. Petik 2. Matanya seperti obor dan momentumnya seperti naga. Dan dia berjalan dengan tegas menuju ring. Dengan semangat yang rendah dan kekalahan yang menyedihkan, dia memutuskan untuk mengambil tindakan secara pribadi. Segera, Qin Feng naik ke atas panggung. Dia merendahkan, menatap ke arah utusan Turki, memancarkan semangat juang yang menakjubkan, dan jubah hitam dan emasnya yang tampan bergemerisik tertiup angin. Aku akan melakukan yang terakhir. Kirimkan aku orang Turki terkuatmu. Petik 2, petik 2. Kamu bajingan. Melihat Qin Feng muncul di panggung secara langsung, mata Wan Yanbei tiba-tiba menjadi gelap. Itu semua anak ini. Dia membunuh penyihir tua, membunuh pendeta tinggi Turki yang sangat mereka hormati, dan menyebabkan separuh langit Turki runtuh. Terlebih lagi, ketika dia memaksa Sangguan Yunqing untuk menikah dengannya, anak laki-laki inilah yang keluar untuk menimbulkan masalah. Dia tidak bisa menelan nafas ini. Qin Feng, kamu akhirnya naik ke panggung. Aku sudah lama menunggumu. Di babak ini, Batu, prajurit paling kuat di Turki, akan berurusan denganmu. Kematian anakmu telah tiba. Setelah itu, Wan Yanbei menghampiri seorang pria menakutkan dengan tinggi 3 meter dan otot menonjol. Dengan tatapan seram, diam-diam dia menyerahkan sebotol ramuan kepada Batu sambil merendahkan suaranya. Batu, botol obat ini adalah racun paling kuat di Turki kita. Ini akan menutup tenggorokanmu ketika melihat darah. Oleskan pada pedangmu. Dan aku akan membuat anak itu Qin Feng mati di atas ring. Botol obat. Hancurkan dengan satu tangan dan oleskan secara diam-diam pada pedang. Ya, Pangeran. Batu pasti akan memenuhi misinya dan membunuh Qin Feng untukmu. Melampiaskan amarahnya padamu. Dan membalaskan dendam penyihir tua itu. Petik 2. Bung, bung, bung. Tingginya 3 meter. Dengan rantai besi berat diikatkan di bagian atas tubuhnya yang telanjang. Dan otot-ototnya yang menakutkan seperti akar pohon berumur 1000 tahun. Seperti raksasa. Gunung. Setiap kali dia melangkah, tanah bergetar hebat. Seperti gempa bumi. Ya Tuhan, apakah pria ini terlalu besar? Terlalu menakutkan. Dia seperti raksasa. Petik 2 petik 2. Melihat penampilan Batu yang menakutkan, seluruh penonton tiba-tiba berteriak. Semua orang ketakutan dengan penampilan Batu. Matanya terlihat seperti monster. Batu membawa pisau besar yang panjang dan melangkah ke atas ring. Dia menatap Qin Feng dari langit. Nadanya kejam. Nak, kamu membunuh penyihir tua dan menyinggung pangeran kami. Kejahatanmu tidak bisa dimaafkan. Hari ini adalah hari kematianmu. Itu belum tentu terjadi. Qin Feng tidak takut. Dan berkata dengan tenang, kami tidak bisa melindungi arena ini. Ini akan menjadi kuburanmu. Mencari kematian. Batu sangat marah. Menatap Qin Feng. Dan berkata dengan marah dan bangga. Saya adalah pejuang nomor 1 di Turki kuali yang berat. Melihat orang-orang Turki. Semua tuan dari 18 suku yang digabungkan bukanlah tandinganku. Semut sepertimu, aku bisa menghancurkan mereka dengan satu jari. Petik 2 petik 2. Batu mengandalkan dirinya sendiri. Prajurit pertama Turki, sama sekali tidak menganggap serius Qin Feng. Dia dengan gila-gilaan membual tentang pencapaian dan prestasinya. Dan bangga karenanya. Berhentilah bicara omong kosong. Qin Feng berkata dengan nada menghina. Jika kamu memiliki keterampilan apapun, gunakanlah. Coba saya lihat berapa beratmu. Petik 2. Tanda seru petik 2. Batu tiba-tiba menengadah ke langit dan meraung. Tingginya lebih dari 3 meter. Seperti gunung yang tidak dapat diatasi. Tiba-tiba,
Tekanan yang menakutkan dan menakutkan muncul. Boom! Semua orang merasakan energi yang kuat keluar dari ring. Dalam sekejap mata, itu menyebar ke seluruh tempat seperti tsunami dan tanah longsor. Dalam ledakan tekanan yang hampir mencekik, banyak orang melihat kekuatan batu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Markis Wu. Orang ini sebenarnya adalah Markis Wu. Tidak heran dia adalah prajurit Turki nomor 1. Kekuatannya sangat menakutkan. Tahukah Anda, ada banyak sekali orang di dunia seni bela diri. Namun hanya sedikit yang bisa mencapai level Wu Hou. Bahkan Sangguan Yunxing, gadis kesayangan surga, atau Long Jiuxiao, jenius seni bela diri dari ibu kota kekaisaran di masa lalu, yang berada di lapangan saat ini, hanya setengah dari kekuatan Wu Hou. Adapun penguasa besar dari klan berusia 1000 tahun itu, hanya sedikit dari mereka yang merupakan Wu Hou. Ini adalah ranah yang cukup untuk menyapu seluruh Kyushu dan mendominasi Daxia. Di luar dugaan, kali ini Turki justru mengirimkan lawan yang begitu menakutkan. Game terakhir ini adalah Raja versus Raja. Sebagai perbandingan, permainan sebelumnya seperti rumah bermain anak-anak. Tiba-tiba, seluruh tempat menjadi tegang. Hehe. Wanyanbei mencibir dan berkata dengan bangga, Batu adalah pejuang nomor 1 Turki kita. Dia adalah kartu truf Raja Turki sebelumnya. Untuk menangkapnya, ayahku Han mengerahkan 30.000 pasukan elit untuk mengepung kepadanya. Selama 3 hari 3 malam. Tapi dia membunuh sebagian besar dari 30.000 tentara sendirian. Pastor Han melihat kekuatan dan nilainya. Jadi dia dengan penuh belas kasihan menyelamatkan nyawanya. Sekarang prajurit nomor 1 ini telah menyerah dan telah menjadi anjing elang paling setia dari Pastor Han. Anak ini Qin Feng jelas bukan milik batu. Lawan. Petik 2. Setelah mendengar ini, rombongan orang Turki di belakang mereka juga sangat bersemangat. Menang. Selama batu naik ke atas panggung, Qin Feng pasti akan mati. Dan ini adalah pertarungan individu terakhir. Dan selanjutnya adalah pertarungan tim terakhir. 3.000 kavaleri lapis baja emas adalah kartu truf paling elit kerajaan Turki. Dengan mudah, jelajahi Daxia. Pada saat ini, Wanyanbei dan anggota misi Turki lainnya sepertinya membayangkan hasil kemenangan. Kamu bocah. Menderita kematian. Batu menancapkan pisau panjangnya tegak di atas ring. Otot dan tulangnya bergemuruh. Dan dia meninju dengan pukulan yang menakutkan. Memberikan pukulan fatal pada Qin Feng. Tinju besi peledak. Bab 408. Level adik laki-lakiku. Pukulan ini sepertinya membawa kekuatan yang mengejutkan. Dengan satu pukulan, langit bergemuruh. Energi yang dihasilkan oleh tangan besi yang menakutkan itu sepertinya berubah menjadi hembusan angin tingkat 8 yang menyapu segalanya. Membuat pasir dan batu beterbangan kemana-mana. Energi pukulan ini terlalu mengerikan. Mungkin tidak seberat 1000 keping logam. Sekali kamu tertabrak, kamu pasti akan mati. Kamu tidak melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Menghadapi batu. Prajurit Turki pertama yang diserang oleh binatang menakutkan itu. Qin Feng menolak menyerah. Matanya tajam dan momentumnya tenggelam. Boom! Sebuah paksaan kuat yang sekuat batu. Dan bahkan bisa menyaingi dia tercurah. Kedua tekanan itu bertabrakan. Membentuk aliran udara yang menakutkan. Pada saat yang sama, Qin Feng mengaktifkan seni surgawi Phoenix. Dan 9 dantian di tubuhnya seperti sungai besar. Menuangkan semua kekuatan tak terbatas ke tangan kanannya. Pukulan itu memiliki kekuatan tak terbatas dan tak terkalahkan. Yang pertama dari 7 gerakan Zenwu, penghancuran gunung dan sungai. Saat berikutnya, keterampilan unik Qin Feng, penghancuran gunung dan sungai, dan tinju besi meledak batu saling memukul dengan keras. Boom! Tinjunya saling bertarung, dan kekuatan mengerikan meletus, seperti gunung berapi yang meletus. Di bawah kaki kedua pria itu, seluruh arena retak dengan ribuan retakan. Seluruh lembah terkejut. Konfrontasi yang menggemparkan dunia ini mengejutkan semua orang. Mata mereka ngeri. Dan mereka tercekik.
Di depan semua orang, hal yang luar biasa terjadi. Batu, prajurit pertama kerajaan Turki, terkena pukulan Qin Feng, dan tubuh besarnya langsung terbang keluar dengan ledakan dan pukulan keras. Sebuah lubang besar menghantam arena keras. Batu terbaring di dalam gua, dan seluruh lengannya berlumuran daging dan darah. Adegan itu terlalu mengerikan untuk ditonton dan terlalu mengejutkan. Apa? Di antara penonton, Wan Yanbei berseru, "Ini, bagaimana ini mungkin?" Petik 2. Saya pikir Qin Feng benar-benar lemah dan bahkan tidak bisa menahan pukulan batu. Karena dibandingkan dengan dia, batu yang tingginya lebih dari 3 meter itu terlalu besar. Dan dia hanyalah seorang raksasa yang memegang langit. Tapi raksasa seperti itu sebenarnya ditinju puluhan meter jauhnya oleh Qin Feng, yang terlihat sangat kecil dan lemah. Ini luar biasa. Dan Sangguan Yunqing juga sangat terkejut. Tingkat kultivasi Qin Feng juga sama dengan Wu Hou. Tetapi kesenjangan kekuatan internal dan kekuatan antara dua orang dengan tingkat kultivasi yang sama ternyata sangat besar. Batu hanyalah raksasa di luar. Tetapi kekuatan internal Qin Feng seperti kekuatan Tuhan yang tidak terputus. Saya masih ingat Qin Feng menghadapi pendekar pedang Jepang Musashi di puncak Laut Cina Timur terakhir kali. Musashi setengah kuat dari Raja Seni Bela Diri. Namun pada akhirnya, Qin Feng masih mengandalkan kekuatan internalnya yang kuat untuk menciptakan keajaiban dan membunuh sang ahli pedang. Ini selalu menjadi hal yang membingungkan baginya. Mungkinkah Qin Feng memiliki rahasia budidaya yang unik? Faktanya, alasan mengapa Qin Feng memiliki kekuatan internal yang begitu dalam, dan bahkan sering menciptakan keajaiban serangan balik lintas batas, sepenuhnya karena 9 dantian di tubuhnya. Meskipun dia adalah seorang Wu Hou, setelah 9 dantian beroperasi pada saat yang sama, kemampuannya setara dengan superposisi 9 Wu Hou. Ini adalah keberadaan yang mengejutkan. Dan pada saat yang sama, ini juga merupakan rahasianya. Di atas panggung, Qin Feng berdiri dengan tangan di belakang punggung, agung dan heroik, menatap batu dengan bangga. Dan ketika dia membuka mulutnya, dia sangat mendominasi. Prajurit nomor 1 di kerajaan Turki menurutku tidak lebih dari itu. Di Daxia, dia setingkat dengan adik laki-lakinya. Menghadapi tamparan di wajah Qin Feng, batu sangat marah saat itu juga. Wajahnya penuh kebencian, kekesalan dan penghinaan. Sialan, dasar anak nakal. Jangan terlalu sombong. Tadi aku hanya ceroboh. Dan aku belum serius denganmu. Petik 2. Aku akan membunuhmu. Marah di batu. Binatang-binatang itu terus mengaum dan berteriak. Awalnya, dia tidak menganggap serius Qin Feng sama sekali. Jadi dia bahkan tidak menggunakan senjatanya. Dia berencana untuk membunuh Qin Feng di tempat dengan satu pukulan untuk mengejutkan kekuatan Turki. Tapi dia tidak menyangka, kekuatan anak laki-laki ini di luar imajinasinya. Dan dia bahkan sedikit jahat. Kini dia sadar bahwa dia tidak boleh gegabah. Anak ini adalah musuh yang tangguh. Batu langsung mencabut pedang besar sepanjang 7 kaki. Seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa perang kuno yang brutal dan kejam. Dia menatap Qin Feng dengan mata merah. Dan raungan yang sebanding dengan binatang buas terdengar di tenggorokannya. Mencabut gunung dan merobohkan pohon. Datang dengan serangan gila. Nak, pergilah ke neraka. Lihat aku membelahmu menjadi 2 dengan 1 pisau. Petik 2. Petik 2. Pisau panjang yang menakutkan itu menembus kehampaan. Hampir merobek ruang di dalam ring. Bahkan energi pedang yang digulung bisa membunuh orang. Oke, melihat adegan ini, Wan Yanbei diam-diam berkata, "Oke, di bawah ring." Matanya tajam dan penuh harap. Pisau ini beratnya ratusan kilogram. Hanya pejuang seperti batu yang bisa menggunakannya. Jika kamu menyentuhnya, kamu akan mati. Jika kamu mengetuknya, kamu akan mati. Terlebih lagi, batu telah melapisi pedangnya dengan racun Turki yang paling kuat. Tutup tenggorokanmu saat melihat darah. Pukulan tadi benar-benar membuat batu marah.
Dan sekarang dia benar-benar kejam. Qin Feng pasti akan mati. Orang barbar Turki suka memainkan trik kotor. Qin Feng bertanya sambil mencibir. Apakah kamu sudah melapisi pisau ini dengan racun yang akan menutup tenggorokanmu ketika melihat darah? Petik 2. Anak ini. Bagaimana dia tahu? Faktanya, Qin Feng sudah memiliki keterampilan medis yang tiada taraf. Ahli dalam penciptaan dan studi menyeluruh tentang racun. Bagaimana dengan Raja Dokter Racun dari Balai Pengobatan Kerajaan di ibu kota Kekaisaran? Bukannya dia dikalahkan, hanya dari bau di udara. Dia sudah bisa mencium bahaya mematikan yang tersembunyi di dalam pisaunya. Tapi Qin Feng menampiknya. Dia memiliki tubuh yang murni dan kebal terhadap semua racun. Nak, jadi bagaimana jika kamu tahu? Aturan permainan ini adalah hanya pemenang yang ditentukan. Terlepas dari hidup atau mati. Jika kamu membunuh penyihir tua dan menyinggung pangeran, hanya kematian yang bisa menebus dosamu. Batu tampak galak dan menebas Qin dengan ganas. Leher Win bersumpah akan memenggal kepalanya. Tapi siapa yang tahu momen selanjutnya? Sambil berpikir, Qin Feng langsung mengeluarkan pedang pembunuh naga dari cincin Qian Kun. Dalam sekejap, kekuatannya melonjak ke langit. Matanya seperti obor. Dia memegang pedang di kedua tangannya dan menebas dengan kekuatan surga dengan cara yang mendominasi. Kiang, hanya terdengar suara retakan yang tajam. Pisau panjang di tangan Batu langsung pecah menjadi dua bagian. Pedangku. Ekspresi Batu berubah ngeri. Pisau panjang ini ditempa dari besi dingin Arktik. Dapat dicincang dengan pisau atau kapak tanpa meninggalkan bekas apapun. Tanpa diduga, pedang lemah sepanjang 3 kaki di tangan anak ini terpotong dengan satu pukulan. Batu terasa luar biasa. Pergilah ke neraka. Pada saat yang sama, Qin Feng dipenuhi dengan niat membunuh. Dia menebaskan pedangnya dengan kecepatan kilat dan langsung memenggal kepala Batu. Bab 409. Aku sendiri yang bisa menantangmu 3000. Puff. Pilar darah muncrat dari leher Batu. Seperti air mancur darah yang mempesona. Dan kepala besarnya langsung terlepas dari bahunya. Plop, dia langsung jatuh ke dalam genangan darah. Kembalikan padamu. Qin Feng begitu sombong sehingga dia terbang dengan tendangan yang mendominasi. Bang, kepala Batu ditendang sejauh puluhan kaki seperti bola. Dan berguling tepat di depan Wan Yanbei. Ah, sialan. Wan Yanbei menjadi pucat karena ngeri. Semua orang di seluruh misi Turki duduk kaget dan meledak dalam sekejap. Mereka semua melihat ke tanah dengan ngeri. Kepala Batu yang mati. Dengan hanya keterkejutan dan ketakutan yang mendalam di mata mereka. Wajah mereka menjadi pucat dan gemetar. Mati. Batu. Prajurit pertama mereka di Turki. Tewas di tangan Qin Feng. Ini sungguh sulit dipercaya. Ya Tuhan. Saya menang. Pada saat yang sama, seluruh penonton sangat terkejut dengan metode menggelegar Qin Feng. Semua orang berdiri dan berteriak dengan keras. Hebat. Kami menang. Kami membunuh prajurit nomor 1 kerajaan Turki. Seperti yang diharapkan dari Dewa Perang di Zhongzhou. Dia harus mengambil tindakan sendiri. Sangat bersemangat. Sebelumnya, wajah Daxia nyaris hilang karena bantuan 8 jenderal dan pesolek tak berguna itu. Semua orang tidak bisa mengangkat kepala. Tapi sekarang, di bawah sorotan semua orang, Qin Feng menggunakan metodenya yang menggelegar dan memenggal kepala prajurit Turki pertama dengan pedang. Mengejutkan seluruh penonton dan mengejutkan dunia. Semua wajahku yang hilang sebelumnya telah diperoleh kembali. Pada saat yang sama, 8 jenderal dengan kepala berdarah dan memar seperti menerima tamparan yang tak terlihat. Dan wajah mereka semua terbakar. Mereka takut dengan kekuatan Qin Feng yang luar biasa. Tetapi mereka iri dengan pencapaiannya dan merasa sangat tidak nyaman. Sialan. Pada saat ini, Wan Yanbei, yang telah sadar kembali, berdiri dengan marah. Menatap Qin Feng dan berkata, "Kamu anak nakal. Kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Tapi jangan lupa, masuk tahap pertarungan ini. Turki kita masih memenangkan 8 pertandingan. Kamu
hanya memenangkan 2 pertandingan. Bagaimanapun, Turki kita memiliki keunggulan absolut. Petik 2. Apa yang terburu-buru? Qin Feng berkata dengan bangga. Selanjutnya, ada pertarungan tim, yang merupakan hal yang paling penting. Wan Yanbei mencibir, seolah dia mendengar lelucon, dan berkata dengan arogan, "Nak, hentikan bermimpi. Aku, orang Turki, bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk kalah dalam pertarungan tim. Karena, yang dibawa pangeran kali ini adalah tim jagoan elit yang telah menyapu 18 suku di padang rumput. Keluarlah. Emas kavaleri lapis baja. Petik 2. Petik 2. Tendang. 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 Segera. Kavaleri elit emas bergegas keluar dari lembah di satu sisi. Mereka semua memiliki mata yang kejam dan niat membunuh. Kuku besi bergemuruh, mengguncang lembah. Jelas hanya ada tim yang terdiri dari 3.000 orang. Tetapi aura pembunuh yang meletus seperti serigala dan harimau seperti ribuan pasukan yang berlari ke arah mereka. Dan momentumnya sangat menakutkan. Melihat kavaleri lapis baja emas ini muncul, semua orang di Daxia menunjukkan ekspresi ngeri dan merasakan ketakutan yang mendalam di hati mereka. Tim ini adalah elit di antara elit kerajaan Turki. Kartu as di antara kartu as. Belum lama ini, mereka membunuh dan berkelahi di padang rumput. Tak terkalahkan dalam setiap pertempuran. Bisa disebut pasukan yang mendominasi. Ini adalah kartu si Turki. Dan dalam hal efektivitas tempur, saya khawatir tidak ada seorang pun di Daxia yang dapat bersaing dengan tim kavaleri seperti itu jika jumlah orangnya sama. Segera. 3.000 kavaleri lapis baja emas membentuk formasi di medan perang di tengah lembah. Kuda perang meringkik, bendera berkibar, dan niat membunuh melonjak. Haha, Wan Yanbei sombong dan berteriak pada Qin Feng. Anak nakal, kamu telah melihat betapa kuatnya kavaleri emas Turkiku. Bagaimana kamu, Daxia, bisa tahu bahwa timmu tidak takut mati dan berani bertarung? Petik 2. Pada saat ini, 8 jenderal yang kalah saling memandang dan menyeringai sinis. Qin Feng membuat mereka kehilangan muka, dan mereka tidak bisa menelan nada ini. Sekarang, Qin Feng harus dihukum. Alhasil, beberapa orang diam-diam mengutarakan pendapatnya. Kami, tentara keluarga Yue, tidak akan berperang. Kami, tentara keluarga Matahari, tidak akan berperang. Kami, tentara keluarga Qian, tidak akan berperang. Tanda seru petik 2. Petik 2. Dalam sekejap mata, sekelompok jenderal kemudian membalas dendam pada Qin Feng, mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu dan menghindari pertempuran. Meskipun Qin Feng yang memimpin, dia tiba-tiba diabaikan. Dia tidak memiliki tentara di bawah komandonya dan hanya menjadi komandan. Sombong. Pada saat ini, bahkan Sangguan Yunxing tidak tahan lagi, dan langsung berteriak, Qin Feng yang bertanggung jawab, dan dia berhak memanggil pasukanmu. Jika kamu menghindari pertempuran, kamu akan dianggap sebagai pembelot, saya akan dieksekusi sesuai hukum. Namun, menghadapi penunjukan Sangguan Yunxing, sekelompok pria mengabaikannya dan mulai membuat alasan satu persatu. Salah. Bukannya kita tidak bertarung, tapi kita akan kalah jika kita bertarung. Ya, kavaleri emas Turki terlalu kuat. Kami pikir kami bukan tandingan mereka. Bahkan jika kita bertarung, kita akan kalah. Kamu tidak bisa biarkan kami mati. Petik 2. Petik 2. Kamu, dada Sangguan Yunxing terangkat. Seolah dia sangat marah pada orang-orang yang tidak tahu malu ini. Meski marah, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam keputusasaan, dia berteriak kepada Qin Feng, karena para pengecut ini tidak mau berperang. Saya akan meminjamkan Anda tentara pribadi Sangguan Fu untuk Anda gunakan. Sangguan Yunxing tidak mempedulikan hal lain, dan bahkan melepaskan dendam masa lalunya pada Qin Feng. Karena kemenangan atau kekalahan ini adalah tentang kejayaan dan martabat Daxia. Tidak.
Tanpa diduga, Qin Feng menggelengkan kepalanya. Dia menatap ke arah 3.000 kavaleri lapis baja emas Turki yang mematikan di seberangnya. Tampak seperti serigala dan harimau. Dan dengan arogansi yang tak terbatas, dia mengucapkan arogansi yang mengejutkan, sapi dan domba hanya dapat membentuk kelompok, liger dan liger berani berjalan sendiri. Aku tidak butuh bantuan apapun untuk menangani 3.000 sampah ini. Aku, Qin Feng, bisa membunuh mereka semua sendirian. Petik 2 petik 2 titik 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 petik 2. Apa? Begitu kata-kata ini keluar, itu seperti sebuah batu besar yang menghantam air yang tenang, menyebabkan ribuan gelombang dan menyebabkan keributan di tempat tersebut. Bahkan Sangguan Yunxing pun tercengang. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Qin Feng akan mengatakan kesombongan yang mengejutkan. Ini luar biasa. Anda harus tahu bahwa alasan mengapa 3.000 kavaleri lapis baja emas Turki mampu menyapu hutan belantara dan tak terkalahkan adalah karena kekuatan mereka yang menakutkan. Di antara 3.000 orang ini, tidak ada satupun manusia. Mereka semua adalah ahli seni bela diri. Yang tak kalah pentingnya, itu juga merupakan puncak anjing. Ada ribuan master di tingkat master saja. Bahkan jika Qin Feng memang kuat dan masih seorang Wuhou, bagaimanapun juga, dia hanyalah satu orang dan lemah dalam kekuatan. Bagaimana dia bisa menahan pengepungan ribuan tuan? Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Bab 410. Berinkarnasi sebagai dewa kematian. Tidak. Sangguan Yunxing berkata dengan dingin. Qin Feng, apakah kamu gila? Ada 1.000 guru Turki yang tersembunyi di dalam 3.000 orang ini. Bahkan jika kamu adalah Wuhou, sendirian, sulit untuk menolak. Ini bukan waktunya bagimu untuk pamer. Petik 2 titik 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 petik 2. Tidak perlu mengatakan apapun. Qin Feng berkata dengan dominan. Saya telah mengambil keputusan. Dan saya tahu apa yang saya lakukan. Kamu, tanda seru. Ketika murid-murid Jenderal Geng mendengar ini, mereka semua tertawa. Haha, cepatlah. Anak ini sedang terburu-buru. Sekarang, kita punya pertunjukan yang bagus. Tidak, kita mengubahnya menjadi komandan telanjang. Dia tidak punya tentara untuk digunakan. Jadi dia hanya bisa naik sendirian. Petik 2. Bukankah Qin Feng orang yang memaksa? Mari kita lihat berapa lama dia bisa bertahan. Petik 2 titik 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 petik 2. Jadi mereka bersungut-sungut dan menunggu untuk melihat apa yang akan dilakukan Qin Feng. Pada saat yang sama, misi Turki juga gempar karena kesombongan Qin Feng yang mengejutkan. Pangeran Turki Wan Yanbei mengangkat alisnya. Wah, apakah kamu serius? Lumayan, Qin Feng berkata dengan bangga. Saya satu-satunya yang bisa menantang 3.000 dari Anda. Petik 2. Dengan liar, dia menatap Qin Feng. Tampak seperti orang bodoh. Dan berkata dengan sinis, oke. Karena kamu sedang mencari kematian. Bagaimana aku tidak bisa membantumu? Segera. Matanya menunjukkan cibiran. Dan dia melambaikan tangannya. 3.000 kavaleri lapis baja emas mematuhi perintah. Kita harus menghancurkan anak ini menjadi berkeping-keping. Tidak ampun. Seluruh pasukan menyerang. Boom, 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 boom. Tiba-tiba, 3.000 kavaleri lapis baja emas mendesak kudanya di bawah kursi mereka dan menghunus pedang mereka. Terhunus. Tombak itu mengarah langsung ke Qin Feng. Di tengah lembah, pasir kuning mengepul naik, dan niat membunuh mendidih. Dibandingkan dengan 3.000 pasukan elit yang mengancam ini, Qin Feng berdiri sendirian di medan perang. Sendirian, lemah, dan tampak tidak penting. Tapi menghadapi kavaleri emas yang menyerang, dia tampak heroik. Tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya. Dan bahkan tidak mengerutkan kening. Di mata yang dalam dan gelap itu, hanya ada api yang menyala-nyala dengan niat bertarung. Hus, dia melintas. Seolah dia berubah menjadi bayangan hantu. Bukannya melarikan diri, dia malah bergegas menuju 3.000 kavaleri yang sedang menyerang. Dengan matanya seperti obor dan niat membunuh, memegang pedang pembunuh naga di tangannya.
dan dengan kemeja emas hitam berkibar di belakangnya. Seorang pria meledak dengan aura agung ribuan pasukan. Pemandangan itu seolah dibekukan menjadi lukisan mengejutkan yang terkenal di dunia. Gunakan kekuatanmu sendiri untuk melawan seluruh dunia. Seperti itulah rupa seorang pahlawan. Di saat yang sama, semua penonton dikejutkan dengan pemandangan di depan mereka. Mata orang-orang terbelalak, hampir lupa bernapas, dan jantung berdebar-debar. Saat berikutnya, Qin Feng bergegas ke formasi 3.000 kavaleri lapis baja emas sendirian. Sambil memegang pedang pembunuh naga di tangannya, dia melakukan pembunuhan besar-besaran. Boom, 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 boom. Dia seperti binatang purba yang telah sepenuhnya melepaskan semua pengekangan dan belenggu. Dimanapun pedang bersentuhan, ada darah dan kematian. Dan kabut darah hampir mewarnai separuh langit menjadi merah. Sekelompok kavaleri lapis baja emas terbunuh dalam kekacauan. Dengan kuda meringkik dan orang-orang melolong. Dan pemandangan tragis orang-orang berbaring telentang dan kudanya terjatuh. Ada begitu banyak pengepungan elit. Tetapi tidak ada Qin Feng. Segera, Qin Feng membunuh hampir setengah dari 3.000 kavaleri lapis baja emas dengan satu orang. Di tengah lembah, mayat berserakan di mana-mana. Dan darah mengalir ke sungai. Tak seorang pun di antara penonton yang berani bernapas. Pemandangan di lembah itu membuat semua orang terkejut. Mereka kaget. Tanpa diduga, Dewa Perang Zhongzhou Qin Feng mampu bertahan hingga saat ini hanya dengan satu orang. Terlebih lagi, dia seperti seekor harimau yang membobol kawanan domba dan membunuh mereka tanpa henti. Dia belum jatuh. Kekuatan semacam ini, saya khawatir itu dekat dengan Tuhan. Sialan, Pangeran Turki itu sangat marah dan segera meraung. Sampah, apa yang kamu lakukan? Bunuh anak ini dengan cepat dan kelilingi dia. Lingkaran, kilatan pedang dan bayangan. Pada saat yang sama, para elit dengan tingkat budidaya lebih rendah telah dibunuh oleh pedang Qin Feng. Lebih dari 1.000 orang yang masih hidup saat ini semuanya adalah master. Mereka adalah jagoan sesungguhnya dari kavaleri elit ini. Tantangan sebenarnya ada di sini. Tidak bagus. Hati Sangguan Yunqing juga menegang. Dia juga melihat ribuan elit yang tersisa semuanya adalah master. Bahkan Markis Wu tidak dapat menahan pengepungan dari begitu banyak tuan. Selain itu, Qin Feng hanya satu orang. Saat ini, dia pasti hampir kelelahan dan kelelahan. Bagaimana dia masih memiliki kekuatan untuk menahan serangan sengit dari ribuan master? Cepat. Saat ini, mata Wan Yanbei tajam dan dia berteriak dengan keras, anak ini hampir sekarat. Tidak perlu menahan diri, beri dia pukulan fatal terakhir. Aku ingin dia mati. Petik 2. Mengerti setelah perintah itu. Lebih dari 1.000 master Turki tidak lagi ditahan di lapangan. Seperti serigala atau harimau. Dengan niat membunuh. Mereka semua menggunakan senjata mereka yang paling kuat dan melakukan gerakan mematikan yang paling mematikan. Tidak ada belas kasihan di matanya. Hanya niat membunuh liar yang tak ada habisnya. Boom, 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 bang, 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 bang. Hah, Qin Feng, yang terjebak dalam pengepungan yang ketat, tiba-tiba mencibir, siapa yang kamu katakan itu tidak bagus? Menurutku. Tapi kita baru saja menyelesaikan pemanasan. Sekarang acara utamanya. Apa? Wan Yanbei tertegun sejenak. Lalu mengertakkan gigi dan berkata, kamu pasti keras kepala. Mari kita lihat bagaimana kamu mati. Kalau begitu kamu akan kecewa. Mata Qin Feng seperti obor. Dan dia sangat heroik. Dia berdiri di medan perang seperti gunung raksasa yang tidak bisa jatuh. Bukannya melemah. Momentumnya menjadi semakin kuat. Dia tidak lagi menahan diri. Dan dengan gerakan pikirannya, dia mengorbankan artefak reruntuhan Kunlun satu demi satu. Tombak luar biasa. Cambuk ajaib. Pedang ilahi cahaya surgawi. Petik 2. Petik 2. Semua senjata ini adalah artefak dari reruntuhan Kunlun. Dan semuanya sangat spiritual. Di bawah desakan pikiran kuat Qin Feng, kekuatan ilahi meledak satu demi satu.
terhubung dengan pikiran Qin Feng. Pembunuhan dimulai. Cua, cua, cua. Ketiga artefak itu berubah menjadi senjata otomatis dalam hitungan menit. Berlari dengan cepat dan tidak terlihat melalui barisan kavaleri lapis baja emas. Kekuatan ilahi meledak. Ujungnya mekar. Dan pembunuhan dimulai. Kematian saat kontak. Pada saat yang sama, Qin Feng memegang pedang pembunuh naga dan berubah menjadi dewa pembunuh Ling Chen yang kejam. Dia memanfaatkan para penunggang besi ulung itu untuk terburu-buru dan memanennya dengan liar. Seorang Grandmaster telah jatuh. 10 Grandmaster telah jatuh. 100 Grandmaster jatuh. Segera. Mayat kavaleri Grandmaster yang mengerikan ada di mana-mana. Adegan ini mengejutkan.